teman-teman, perkenalkan nama saya Olaniati, saya dari kelas akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen strategi yang berjudul tentang implement strategi persoalan pemasaran. Yang kedua, accounting dan keuangan. Yang ketiga adalah lead bank, yang keempat adalah SIP. Saya akan membahas tentang implement strategi. Apa sih implement strategi itu? Implement strategi sangat berpengaruh terhadap manajer-manajer pabrik, divisi-divisi pabrik, divisi-divisi departemen, supervisor, dan lain-lain. Pada situasi tertentu, manajer dan karyawan tidak akan berjalan dengan lancar karena dia tidak akan menggunakan dengan implement strategi yang baru. Dia akan menggunakan implement strategi dengan strategi yang lama. Kedua adalah isu-isu pemasaran. Isu-isu pemasaran memiliki dua variabel penting dalam pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua adalah pemosisian produk. Segmentasi pasar merupakan variabel yang setidaknya memiliki tiga alasan utama. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah keterbatasan sumber daya, yang ketiga adalah bauran pemasaran. Pemosisian produk merupakan pengembangan yang mencerminkan produk Indonesia bersaing bagi kesuksesan industri di masa yang akan datang. Membahas tentang keuangan dan akuntansi, ada 4 konsep yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pengupayaan modal, yang kedua adalah perhitungan laporan keuangan, yang ketiga adalah pembuatan anggaran keuangan, yang keempat adalah evaluasi kenaikan bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang lead bank. Ada 3 pendekatan yang harus dimiliki, yaitu 1. Menjadi perusahaan yang harus memasarkan produk dan teknologi yang baru. Yang kedua, harus menjadi peniru yang inovatif sehingga produk menjadi inovatif sehingga minimalisir risiko dan biaya. Ketiga, menjadi produsen yang lebih rendah dengan cara memproduksi produk dengan harga yang lebih murah daripada produk yang baru-baru ditawarkan oleh perusahaan. Saya akan membahas tentang SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen yang baik memungkinkan perusahaan mengurangi biaya, contohnya pemasaran online, karena dapat mengurangi pemesanan material dan mengurangi biaya persediaan. Di berbagai industri, sistem informasi manajemen merupakan faktor yang menentukan perusahaan yang berhasil ataupun tidak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Dadah. Perkenalkan, nama saya Cynthia Cecilia. Saya di sini akan menjelaskan faktor eksternal dalam manajemen strategi, yaitu mempelajari alat-alat dan konsep yang dibutuhkan untuk menjalankan audit manajemen strategis eksternal atau analisis industri. Audit eksternal menekankan pada identifikasi dan evaluasi tren dan kejadian di luar perusahaan. Kekuatan kunci eksternal itu dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu pertama kekuatan ekonomi, kedua kekuatan sosial budaya, demografi, dan lingkungan, ketiga kekuatan politik, keempat kekuatan teknologi, dan kelima kekuatan kompetitif. Kejadian eksternal dalam signifikan yaitu mempengaruhi semua produk, jasa, pasar, dan organisasi di seluruh Indonesia. Perubahan dalam kekuatan eksternal mengakibatkan perubahan dalam permintaan konsumen untuk barang industri dan konsumsi serta jasa. Kekuatan eksternal secara langsung mempengaruhi yaitu pemasok dan distributor, identifikasi dan evaluasi peluang. Dan ancaman eksternal memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan misi bisnis yang jelas, mendesain strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan mengembangkan kebijakan untuk mencapai tujuan tahunan. Proses menjalankan audit eksternal yaitu harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan dan perusahaan untuk mendapat informasi tentang pesaing dan informasi tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Analisis kompetitif model 5, kekuatan Porter, yaitu analisis kompetitif adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Menurut Porter, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi. Pertama, persaingan antara perusahaan sejenis, kemungkinan masuknya persaingan baru, potensi pengembangan produk substitusi,
kekuatan tawar-menawar penjualan atau pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen. Analisis industri yaitu untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Dan di bab kedua ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi strategi, yaitu adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengerti kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Karakteristik evaluasi strategi yaitu yang pertama adalah aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, bermakna, dan berkaitan dengan tujuan perusahaan. Kedua, kegiatan evaluasi strategi harus memberi para manajer informasi yang berguna mengenai tugas yang berada di bawah kendali pengaruh mereka. Ketiga, kegiatan evaluasi strategi harus memberi informasi tepat waktu. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah 1. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. 2. Mengukur prestasi. Ketiga, mengambil tindakan korektif aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, yaitu korporasi, divisi, atau unit bisnis, strategis, dan fungsional. Perusahaan besar multivinasional menjadi 3 level strategi, yaitu 1. Strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan. 2. Strategi bisnis atau strategi bersaing biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk, barang, atau jasa. Ketiga, strategi fungsional, yaitu menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Pengendalian strategi ada 4, yaitu pengendalian premis, 2. Pengamatan strategi, ketiga pengendalian berupa peringatan khusus, keempat pengendalian atas implementasi. Kerangka kerja evaluasi strategi yaitu yang pertama menelaah berdasarkan strategi, kedua mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Menyelidiki deviasi dalam rencana mengevaluasi kinerja individu dan menilai rencana perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, mengambil tindakan korektif, yaitu adalah melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan kita tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hendra Dwi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran internal dalam mata kuliah manajemen strategi. Bab ini berfokus untuk mengetahui proses, mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam fungsi-fungsi perusahaan, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi dan operasi, dan juga sistem informasi manajemen. Sifat audit internal. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan di area-area fungsional bisnis. Tidak ada yang memiliki kekuatan atau kelemahan di semua area. Kekuatan dan kelemahan internal bersama dengan kesempatan dan ancaman eksternal, serta pernyataan visi dan misi yang jelas memberikan dasar untuk membangun tujuan dan strategi. Di sini kekuatan internal kunci. Yang pertama adalah kelemahan, kemudian lanjut ke kekuatan, kompetisi khusus, keunggulan bersaing. Semua
perusahaan sebaiknya terus melanjutkan usahanya untuk memperbaiki kelemahan mereka, menjadikannya kekuatan, dan kemudian yang paling utama adalah mengembangkan kompetensi khusus yang dapat memberikan perusahaan keunggulan bersaing dibandingkan perusahaan pesaing. Kompetensi khusus adalah kekuatan perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Di sini ada proses dalam melakukan audit internal, yaitu proses dalam melakukan audit internal sama dengan proses melakukan audit eksternal. Perwakilan manajemen, manajer, dan karyawan dari seluruh perusahaan perlu terlibat dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Audit internal mensyaratkan pengumpulan dan asimilasi informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, R&D, dan juga SIM perusahaan. R&D sendiri developmentnya. Proses melakukan audit internal memberikan lebih banyak kesempatan kepada partisipan untuk agar memahami bagaimana pekerjaan departemen dan divisi mereka sesuai dengan keseluruhan organisasi. Di sini ada manajemen untuk yang pertama. Fungsi manajemen terdiri atas 5 aktivitas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan karyawan, dan pengendalian. Di sini kita bisa lihat dari tabel kita ada fungsi, deskripsi, dan tahapan proses manajemen. Yang pertama perencanaan, itu terdiri dari semua aktivitas manajerial yang terkait untuk mempersiapkan masa depan. Pekerjaan spesifiknya mencakup prediksi, penetapan tujuan, penjabaran strategi, mengembangkan kebijakan, dan menentukan capaian. Kemudian ada pengorganisasian, meliputi semua aktivitas manajerial yang menghasilkan hubungan, struktur pekerjaan, dan otoritas. Area-area spesifik meliputi desain organisasional, spesifik pekerjaan, deskripsi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, lingkup kontrol, koordinasi, desain pekerjaan, dan juga analisis pekerjaan. Yang ketiga ada pemotivasian, melibatkan pengarahan yang bertujuan untuk membentuk perilaku manusia. Yang keempat ada penempatan karyawan. Aktivitas penempatan karyawan dipusatkan pada manajemen sumber daya manusia atau personil. Kemudian yang kelima ada pengendalian. Pengendalian mengacu pada semua aktivitas manajerial yang mengarahkan dan memastikan bahwa hasil aktual bersifat konsisten dengan hasil yang direncanakan. Tahapan prosesnya yang pertama ada formulasi strategi, itu yang dari perencanaan, kemudian implementasi strategi, kemudian ini sama dari keempat sampai kelima, dari pengorganisasian sampai pengendalian, itu tahapan proses manajemennya implementasi. Di sini ada daftar pertanyaan audit manajemen. Yang satu, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategik? Apakah saran-saran dan tujuan perusahaan dapat diukur dan dikomunikasi dengan baik? Rata-rata jawaban di pertanyaan ini itu ya atau tidak. Jawaban yang positif atau jawaban yang ya itu menunjukkan kekuatan yang potensial maksud saya. Kemudian bagian pemasaran dapat dideskripsikan dengan mendefinisikan, mengantisipasi, membuat, dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa. Terdapat 7 fungsi pemasaran, yaitu yang pertama analisis pelanggan, kemudian yang kedua menjual produk dan jasa, kemudian yang ketiga ada perencanaan produk dan jasa, keempat harga, kelima distribusi, keenam penelitian pemasaran, dan ketujuh adalah analisis kesempatan.
Di sini ada fungsi pemasaran, hampir sama kayak yang tadi, ada tabelnya. Yang pertama ada analisis pelanggan, kemudian yang kedua penjualan produk dan jasa. Ini dari 7 fungsi tadi ya. Jadi yang analisis pelanggan itu yang pertama adalah pengujian dan mengevaluasian keinginan, hasrat dan kebutuhan pelanggan yang melibatkan pengadministrasian survei pelanggan, menganalisis informasi konsumen, mengevaluasi strategi posisi pasar, mengembangkan profil perusahaan, dan menentukan strategi segmentasi pasar yang optimal. Kemudian yang kedua, penjualan produk dan jasa. Di sini deskripsinya adalah meliputi banyak aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, publisitas, kemudian penjualan personal dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perencanaan. Ini di sini perencanaan produk dan jasa. Mencakup aktivitas-aktivitas seperti uji pemasaran, pemosisian produk dan merek, jaminan yang jelas, pengemasan, menentukan opsi fitur, gaya dan kualitas produk, menghapus produk lama, serta memberikan pelayanan pada pelanggan. Yang keempat ada penetapan harga. 5 pemangku kepentingan utama memengaruhi keputusan penetapan harga, yaitu konsumen, kemudian pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Kemudian yang kelima ada distribusi, meliputi pergudangan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi tempat retail, dan lain-lain. Kemudian keenam ada riset pemasaran, adalah pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, dan data sistematik mengenai permasalahan yang terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Kemudian yang terakhir ada analisis biaya manfaat, melibatkan pengukuran biaya, keuntungan, dan resiko yang terkait dengan keputusan pemasaran. Di sini ada daftar pertanyaan audit pemasaran, bisa dilihat. Sama seperti yang sebelumnya, apabila jawaban yang positif itu menghasilkan kekuatan yang potensial dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada keuangan dan akuntansi. Kondisi keuangan sering dipertimbangkan sebagai pengukuran tunggal terbaik dari posisi bersaing perusahaan dan daya tarik keseluruhan sebagai investor. Beberapa hal yang dapat mengeliminasi beberapa strategi alternatif yang layak dalam keuangan dan akuntansi. Yang pertama adalah likuiditas, kemudian 2 leverage, ketiga modal kerja, keempat profitabilitas, kemudian yang kelima adalah penggunaan aset, yang keenam aliran kas, dan juga yang terakhir adalah ekuitas. Berdasarkan pada James Van Horn, fungsi akuntansi keuangan terdiri dari 3 keputusan, yaitu yang pertama keputusan investasi, keputusan pendataan, dan keputusan dividen. Bisa kita lihat di tabel ini adalah fungsi dari keuangan dan akuntansi. Yang pertama adalah penganggaran modal, pengalokasian dan pengalokasian kembali modal dan sumber daya proyek, produk, aset, dan divisi dalam organisasi. Setelah strategi diformulasikan, keputusan penganggaran modal diperlukan agar sukses mengimplementasikan strategi. Kemudian yang kedua, keputusan pendanaan, menentukan struktur permodalan terbaik untuk perusahaan, termasuk menguji berbagai metode di mana perusahaan dapat memperoleh modal. Keputusan pendanaan harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang untuk modal kerja. Kemudian yang ketiga ada keputusan dividen. Keputusan dividen ini memperhatikan isu-isu seperti persentase laba yang dibayarkan ke pemegang saham, stabilitas dividen yang dibayarkan dari waktu ke waktu, dan juga pembelian kembali atau pengeluaran saham. Daftar pertanyaannya bisa dilihat ya.
dari audit keuangan dan akuntansi. Yang pertama, di mana posisi keuangan perusahaan yang kuat dan lemah seperti yang diindikasikan oleh rasio keuangan. Ini untuk audit internal. Kemudian yang keempat ada produksi dan operasi. Fungsi produksi dan operasi dari bisnis terdiri dari atas semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Manajemen produksi dan operasi terkait dengan input, perubahan, dan keluaran yang bervariasi antar industri dan pasar. Roger Scruder menyatakan bahwa manajemen produksi dan operasi terdiri atas 5 fungsi atau area-area keputusan, yaitu yang pertama adalah proses, kemudian yang kedua ada kapasitas, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada angkatan kerja, dan kelima adalah kualitas. Di sini ada daftar periksa untuk audit produksi dan operasi ya. Selanjutnya kita langsung ke sistem informasi manajemen, yaitu informasi menyatukan semua fungsi bisnis bersama dan memberikan basis untuk semua keputusan manajerial. Informasi mempresentasikan sumber utama keunggulan manajemen, bersaing atau kelemahannya. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Sistem informasi yang efektif kemudian mengumpulkan, memberi kode, kemudian menyimpan, menyintesiskan, dan menyajikan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan operasi dan strategi yang penting. Dalam sistem informasi manajemen, sistem menerima input mengenai pemasaran, keuangan, produksi, dan permasalahan personal secara internal dan faktor eksternal lain yang kemudian diinformasikan menjadi output. Data output inilah yang kemudian menjadi informasi untuk dievaluasi dan dianalisis. Ini daftar periksa untuk audit internal sistem informasi manajemen, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, apakah semua manajer di perusahaan menggunakan sistem informasi untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua ada apakah Chief Information Officer atau Direktur Sistem Informasi di perusahaan apakah ada. Kemudian apakah data dalam sistem informasi diperbarui secara reguler dan lain-lain. Di sini ada 10 pertanyaan. Udah, itu sedikit presentasi dari saya mengenai audit internal mata kuliah manajemen strategi. Terima kasih. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirli Nur Syakina. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi manajemen strategi, yaitu analisis dan pilihan strategi. Langsung aja yuk ke materinya. Manajemen strategi bab analisis dan pilihan strategi. Manajemen strategi bab analisis dan pilihan strategi. Kerangka kerja analisis formulasi strategi meliputi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama tahap input. Meliputi metrik external factor evaluation atau EV, berikutnya competitive profile metric GPM, dan metrik internal factor evaluation atau EV. Untuk tahap yang kedua, tahap pencocokan, meliputi metrik SWOT, metrik SPACE, metrik Boston Consulting Group, dan metrik internal eksternal. Tahap yang ketiga, tahap keputusan, yaitu quantitative strategy planning metric. Yang akan kita bahas kali ini adalah tahap pencocokan, dimulai dari metrik SWOT. Metrik SWOT adalah tahap pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu yang pertama SO, Strength Opportunity, ialah menggunakan kekuatan internal untuk mengambil kesempatan eksternal. Manajer menginginkan kesempatan kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil keputusan dari tren dan kejadian eksternal. Yang kedua,
Weakness opportunity ialah strategi yang bertujuan meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan pada kesempatan eksternal. Yang ketiga, strength trade menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang keempat, weakness trade, taktik defensif yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Apabila perusahaan tidak dapat menghadapi ancaman eksternal, perusahaan bisa saja melakukan merger, pengurangan, deklarasi bangkrut, ataupun memilih likuidasi. Ada 8 langkah dalam mengonstruksi matriks SWOT. Yang pertama, membuat daftar kesempatan eksternal. Yang kedua, membuat daftar ancaman eksternal. Yang ketiga, membuat daftar kelemahan internal. Keempat, membuat daftar kekuatan internal. Yang kelima, mencocokkan kekuatan internal dengan kesempatan eksternal serta mencatat resultan SO dalam sel yang sama. Yang keenam, mencocokkan kelemahan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat strategi WO. Yang ketujuh, mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi ST. Yang terakhir, mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi WT. Ini adalah contoh matriks SWOT di mana ada strength, weakness, opportunity, threat, serta penjelasan tentang 4 tipe strategi, yaitu SO strategi, WO strategi, ST strategi, dan WT strategi. Lanjut, untuk yang kedua, matrix space adalah pencocokan tahap 2 selain SWOT. 4 kuadran menggambarkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. 2 dimensi internal, FP financial position dan CP competitive position. Metrik kedua yang akan kita bahas adalah matrix space, yaitu alat pencocokan tahap 2 selain SWOT. Ini memiliki 4 kuadran menggambarkan apakah strateginya agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. 2 dimensi internalnya adalah FP financial position dan competitive position. Yang kedua, dimensi eksternalnya ada 2 juga, SP stability position dan industry position. Langkah-langkah untuk mengembangkan matrix space yaitu yang pertama memilih untuk mendefinisikan FP, CP, SP, and IP. Memberikan nilai numerik yang berjangkal +1 terburuk hingga +7 terbaik. Untuk variabel yang mengubah dimensi IP dan VP. Sebaliknya beli -1 terbaik hingga -7 terburuk untuk variabel mengubah dimensi SP dan CP pada perpotongan buat perbandingan. Yang ketiga, hitunglah skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP dengan menjumlahkan nilai yang diberikan pada variabel dimensi, kemudian membagi angka yang termasuk dalam masing-masing dimensi. Yang keempat, letakkan skor rata-rata pada perpotongan yang sesuai dengan matrix space. Yang kelima, tambahkan 2 skor pada perpotongan XY dan letakkan resultan poin pada XY, letakkan pada perpotongan XY baru. Dan yang terakhir, gambarkan vektor direksional dari asal matrix space lewat poin perpotongan baru. Vektor mengungkap tipe strategi yang direkomendasikan untuk organisasi, yaitu agresif, kompetitif, defensif, dan konservatif. Berikut adalah contoh matrix space. Kita akan lanjut lagi ke metrik yang ketiga, yaitu metrik Boston Consulting Group. Didesain khusus untuk meningkatkan usaha perusahaan multidimensional untuk formula strategi. Secara grafik, metrik Boston ini menggambarkan perbedaan divisi dalam pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri, memungkinkan organisasi untuk mengelola portofolio bisnis, menguji posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri relatif untuk semua divisi. Metrik Boston Consulting Group memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran pertama disebut tanda tanya atau question mark. Ya, ini adalah divisi yang memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah namun pesaing pada industri tumbuh tinggi. Disebut tanda tanya karena organisasi harus menentukan apakah memperkuat strateginya menjadi intensif. Kuadran yang kedua yaitu star atau bintang. Bisnis merepresentasikan kesempatan jangka panjang terhadap pertumbuhan dan profitabilitas. Divisi dengan pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri tinggi. Kuadran yang ketiga, cash cow atau sapi perah.
memiliki pangsa pasar relatif tinggi, namun pesaing industri memiliki pertumbuhan yang sangat rendah. Disebut demikian karena mereka menghasilkan kas yang melebihi keuntungan mereka. Dan yang terakhir, kuadran 4 atau anjing, dog. Organisasi yang memiliki posisi pembagian pasar relatif rendah dan pesaing industri dengan pertumbuhan lamban. Karena posisi eksternal dan internal lemah, kebanyakan bisnisnya dilikuidasi, dikurangi, atau dilepaskan. Kira-kira seperti ini contoh dari metrik BCG. Ada bintang, ada tanda tanya, ada sapi perah, dan anjing. Lanjut untuk yang terakhir, yaitu metrik internal-eksternal, didesain khusus untuk meningkatkan usaha perusahaan multidimensional untuk formula strategi. Dan secara grafik metrik BCG menggambarkan perbedaan divisi dalam pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri, memungkinkan organisasi untuk mengelola portofolio bisnis, menguji posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri relatif untuk semua divisi. Berikut adalah contoh dari metrik internal eksternal. Kira-kira kurang lebih seperti itu, dan kita akan lanjut ke analisa kasusnya, yaitu menggunakan metrik SWOT pada CV Dewantara Karyatama. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang suplai dan jasa refill alat pemadam, instalasi fire alarm system, dan fire hydrant. Produk yang dihasilkan merupakan produk keamanan untuk penanggulangan kebakaran berskala kecil atau yang disebut dengan tabung pemadam. Selain produksi produk baru juga, pada perusahaan ini juga menerima servis atau pengisian ulang tabung pemadam. Dan untuk yang berskala besar itu ada yang dinamakan instalasi fire hydrant dan fire alarm. Jadi kalau yang kecil itu kita cukup menggunakan tabung pemadam, kalau yang besar dan skala besar itu kita menggunakan instalasi fire hydrant atau fire alarmnya. Metrik SWOT yang diterapkan di CV Dewantara Karyatama, strength atau kekuatannya, produk memiliki sertifikasi ISO, perawatan produk secara berkala, dan pelatihan penggunaan produk oleh ahli K3. Untuk kelemahannya, bahan baku yang masih relatif tidak sama setiap kali produksi, dokumen penjualan masih manual entry, dan produksi yang dilakukan masih manual sehingga menimbulkan berat selisih. Untuk opportunity atau peluangnya, produk yang dijual merupakan alat safety sehingga dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Yang kedua, kompetitornya relatif masih sedikit. Yang ketiga, banyaknya pelanggan yang tetap percaya dengan pelayanan dan produk yang dihasilkan. Untuk ancamannya, seringnya kompetitor yang bermain curang, harga kompetitor yang jauh lebih murah. Dan yang ketiga, kompetitor dapat melakukan pengisian di tempat pelanggan dengan peralatan yang memadai. Untuk itu dapat kita tarik 4 tipe strategi. Untuk SEO strateginya, yang pertama, kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan didukung oleh ISO. Yang kedua, kebanyakan kompetitor tidak memiliki tenaga ahli untuk memberikan pelatihan penggunaan secara resmi. Dan yang ketiga, kompetitor tidak melakukan perawatan produk secara berkala. Untuk WO strateginya, bahan baku didapat memiliki standar yang sama meskipun ada sedikit perbedaan. Mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan upgrade produk yang lebih baik. Kompetitor tidak dapat menjamin kualitas produknya. Untuk ST strateginya, yaitu produk dijamin oleh standar mutu manajemen. Untuk yang kedua, produk yang dihasilkan kompetitor tidak menjamin adanya kualitas yang memadai atau standar uji kelayakan. Dan yang ketiga, pengerjaan di tempat yang dilakukan kompetitor memiliki resiko yang jauh lebih besar. Untuk WT strategisnya, yaitu membuat pelanggan percaya dengan produk yang dihasilkan. Yang kedua, membuat pelanggan meyakini bahwa harga menentukan hasil produk. Dan yang ketiga, garansi yang diberikan apabila ada ketidaksesuaian dengan standar safety. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.